Halo semuanya, kembali lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif dan juga beropini. Balik lagi nih sama aku, Melia Wulandari, dan juga pasangan saya. Joe. Kami balik dengan beberapa isu dan juga perspektif dari kami. Dan tentunya kita pembahasannya harus yang berisi. Kalau kata pasangan saya nih yang berdaging gitu. Tapi aku sebelumnya mau tanya kabar pasangan saya kan karena saya masih di gunung biasanya. Dan ini turun ketemu lagi mau tanya kabar-kabar tentang pasangan saya itu baik apa enggak. Oke. Untuk kabar saya sendiri baik ya, karena kan kita per hari ini LDR ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau LDR biasanya kan diplesetkan lelah dilanda rindu. Tapi kalau saat ini kita plesetkan lagi, yaitu lelah dilanda rekaman gitu. Jadi kan efek dari LDR ini kan kita molor rekamannya ya, yang harusnya Senin upload sampai hari ini kita belum upload gitu. Mungkin kayak gitu sih. Syukurlah sih kalau pasangan saya ternyata kondisinya baik, tapi mungkin karena lelah dilanda rindu dan juga dilanda rekaman tadi. Tapi so far kita baik-baik saja nih, dan tentunya kami balik dengan membawa topik-topik yang menarik di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini trending gitu. Kalau yang sekarang ini trending itu masalah apa sih? Kalau setahu saya yang pada hari ini trending itu terkait child free ya, yang dimana saya itu mengungkapkan kalau dia bisa awet muda itu karena dia memilih untuk child free gitu, dan dia mendapatkan berbagai respon dari masyarakat Indonesia antara pro dan juga kontra. Mungkin itu sih yang hari ini trending sampai banyak lewat di FYP kan ya, itu. Menarik juga sih, ternyata yang sekarang ini diperbincangkan pada masyarakat mengenai child free. Dan aku juga beberapa artikel lewat di beranda aku terkait child free, ada beberapa poin yang belum aku paham. Dan sekarang aku mau tanya ke kamu, apa sih definisi sebenarnya dari child free? Oke, kalau definisi dari child free ya, yang saya tahu berdasarkan kamus Oxford, child free itu merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak memiliki keturunan atau anak dikarenakan faktor pilihan. Jadi bukan karena faktor alamiah dia tidak bisa memiliki anak, akan tetapi dia memilih untuk tidak memiliki anak karena beberapa faktor, misal dikarenakan faktor finansial atau faktor ketidaksiapan mental untuk memiliki anak dan berbagai faktor lainnya. Mungkin seperti itu untuk definisi dari child free sendiri. Oke, kalau mereka yang tidak bisa memiliki keturunan dan karena keterbatasan itu bukan disebut child free berarti? Ya, bukan disebut seperti itu, karena itu kan bukan suatu kehendak bebasnya dia gitu, tapi kan itu suatu kondisi alamiah atau faktor eksternal yang tidak bisa dia tangkal. Mungkin kayak gitu sih. Oke, aku nangkepnya definisi dari child free itu lebih ke pilihan ya. Atas keputusan, mungkin keputusannya berbeda dari masyarakat pada umumnya gitu ya. Terus terkait pilihan menjadi child free, tentunya akan banyak pihak yang kurang setuju gitu. Mungkin karena child free itu masih asing atau jarang orang yang menerapkan. Kalau menurut kamu, gimana sih tanggapan para keluarga yang mungkin ketika mereka memutuskan untuk menikah, tapi ternyata mereka memutuskan dalam rumah tangganya itu tidak memiliki keturunan. Padahal kan kebanyakan orang beranggapan bahwa setelah menikah mereka harus memiliki keturunan untuk melanjutkan dari silsilah keluarga itu gitu. Oke, terkait bagaimana tanggapan keluarga ya, kita sendiri juga tahu bahwasanya keluarga itu ada yang masih ya menganut apa ya, pemikirannya yang masih belum terbuka, ada juga yang udah open minded kan gitu. Tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra juga. Ya kalau keluarga yang sudah open minded mungkin dia bisa pro-pro saja gitu, karena kan menurut saya sendiri tidak boleh satupun orang lain itu mengintervensi hubungan seseorang, karena mereka itu tidak bisa dikatakan apa ya, tidak akan memberikan tanggung jawab secara penuh terhadap apa yang terjadi pada pasangan ini gitu. Semisal nanti punya anak dan ada suatu tragedi atau apa gitu,
mungkin kan dia pertama tidak merasakan apa yang dirasakan sebagai orang tua, orang tua dari anak ini, dan juga tidak merasakan tanggung jawab full seperti yang dilakukan oleh orang tua ini, kan seperti itu. Akan tetapi kalau dari keluarga yang mungkin menolak dari keberadaan child free ini, menurut saya itu juga tidak terlalu salah, terlebih di Indonesia sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu muslim. Sedangkan kalau saya meminjam kata Bakir Asadar, syariat Islam itu bukan sebagai suatu pemahaman, tapi lebih ke doktrin yang harus kita laksanakan, ya kan? Nah, sedangkan sedangkal pengetahuan saya, salah satu tujuan menikah itu untuk menjaga garis keturunan. Apa namanya? Hifz an-nasl ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi, soalnya saya juga kurang paham sama bahasa Arab gitu. Jadi kan sudah jelas bahwasannya tujuan untuk menikah adalah salah satunya untuk menjaga garis keturunan. Akan tetapi kembali lagi ke beberapa faktor gitu. Semisal suatu keluarga ini memiliki tingkat perekonomian yang kurang baik dan dia takut untuk tidak bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap anaknya, dan dia memilih untuk child free, menurut saya tidak salah. Maksudnya child free bukan secara full ya. Mungkin dia kalau udah mapan nanti dia juga berencana punya anak dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu sih. Oke, aku jadi sedikit kepo terkait alasan child free karena tidak siap tadi. Dan kalau di tengah-tengah pernikahan atau di tengah-tengah mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, terus mereka berubah pikiran, mereka bisa memiliki anak atau memutuskan untuk memiliki anak, itu berarti mereka bukan child free dong, lebih ke menunda memiliki keturunan atau gimana kalau menurut kamu? Bisa dikatakan seperti itu sih, karena kalau menurut saya sendiri hal seperti itu merupakan suatu yang wise atau bijak. Karena apa? Dia tidak mau tidak mau apa ya namanya ya, terlepas tanggung jawab lah dari anaknya tersebut gitu. Karena kan sebagaimanapun anak itu kan merupakan tanggung jawab dari orang tua gitu. Bukan hanya sampai anak itu menikah. Misal kalau perempuan ya, biasanya kan dikatakan seperti itu. Kalau anak perempuan biasanya tanggung jawab orang tua sampai dia menikah. Enggak dong. Kalau menurut saya, bahkan sampai anak ini meninggal pun dia tetap tanggung jawab orang tua. Karena apa? Itulah hasil didikan yang diberikan sama orang tua. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kalau penundaan, saya lebih setuju kepada kata penundaan sih daripada child free secara universal gitu. Secara umum kita bahas bahwasanya penundaan ini tuh baik lah. Entah karena faktor finansial yang belum siap dan dia berusaha untuk memapankan finansialnya, atau karena faktor kesiapan mental juga dan dia berusaha untuk mungkin dia masih belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, seperti itu. Jadi gitu sih kalau menurut saya. Soalnya kan kita juga tidak bisa membandingkan ya antara kesiapan si A dan juga si B. Misal gini, aku berpenghasilan di bawah 5 juta, tapi aku siap punya anak, ya nggak masalah. Berarti kan dia siap bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anaknya. Ada juga yang penghasilannya udah 5 juta bahkan ke atas, tapi dia belum siap punya anak, dan kita juga nggak bisa menyalahkan. Karena saya yakini dia memiliki suatu faktor pilihan tersendiri yang menyebabkan dia memilih untuk melakukan child free gitu. Dan bukan child freean ya, yang sekedar anak-anak ikut tren aja gitu. Karena kan beberapa tahun silam sempat ada kayak gitu. Seseorang atau beberapa anak muda itu memilih untuk mengatakan dirinya agnostik tanpa mengetahui apa sebenarnya arti dari agnostik. Jadi hanya mengikuti tren saja gitu. Mungkin gitu sih. Jadi kalau pilihan untuk child free sendiri, jangan sampai ketika pilihan itu diambil ternyata itu dilakukan hanya untuk sebuah tren ya. Kalau gitu aku penasaran lagi, jika child free itu dilakukan tanpa alasan mendesak, itu boleh gak sih? Oke, sebenarnya gini sih, ada salah satu kejadian juga gitu antara kita malah. Dulu kamu pernah bilang kalau awal nikah nanti itu
belum pengen punya anak dulu gitu kan. Nah ini kan juga mepet-mepet sama child free gitu. Nah sekarang aku tanya balik sih, mungkin apa sih alasannya nggak pengen punya anak terlebih dahulu gitu? Ya, kalau aku ketika bilang gitu, mungkin dari sekarang aku masih mikir gimana menata finansialku nanti. Jadi kalau semisal finansialku belum tuntas, aku takut ketika aku sudah punya anak, aku sudah memiliki tanggung jawab yang besar, terutama itu kan dia adalah tanggung jawabku sampai dia itu meninggal kalau kata kamu tadi kan. Makanya kalau aku belum punya kesiapan finansial, emosional, dan juga yang lain-lain untuk merawat anakku nanti. Jadi aku milihnya jangan terburu-buru lah. Ketika aku siap, ya ayo punya anak gitu. Kalau alasanku gitu, jadi harus punya kesiapan seperti kata kamu tadi. Oke, kalau ya mungkin hampir sama seperti itu ya. Berbagai atau beberapa orang yang memilih untuk child free alasannya mungkin faktor finansial, kesiapan mental, atau mungkin dia pernah mengalami apa ya? Dia takut apa yang dididikan orang tuanya kepada dia nanti menurun ke anaknya. Ada kan kayak gitu juga. Nah, kalau menurutku child free itu juga beberapa faktor itu ya. Tapi yang lebih baik seperti yang saya bilangkan tadi adalah bersikap wise atau bijaksana. Jadi kita bukan memilih untuk child free secara radikal. Kita pure seperti apa itu arti child free yang kita pahami saat ini. Tapi kita memilih untuk merencanakan kapan kita itu memiliki keturunan. Kalau menurut saya seperti itu. Dengan menyiapkan faktor finansial, menyiapkan mental, dan menyiapkan beberapa kebutuhan lainnya yang jelas itu sebagai kebutuhan dari anak kita nanti kan seperti itu. Bahkan kalau saya berpikir tanggung jawab terhadap anak ya, ada alasan saya beberapa. Misal gini, aku gak mau nyuci motor atau jarang nyuci motor karena itu selalu menggunakan air bersih. Nah saya berpikir kalau saya punya anak beberapa tahun lagi ke depan gitu, dan anak saya gak bisa merasakan apa itu air bersih gitu, saya merasa berdosa karena saya terlibat dalam menghabiskan air tersebut beberapa tahun silam. Jadi saya bisa berpikir seperti itu juga gitu. Makanya kan harus benar-benar siap sih kalau mau memiliki anak. Karena kan gini, kenapa kok harus direncanakan? Karena memilih untuk menunda memiliki keturunan itu juga harus dipertimbangkan. Pertama, kesiapannya dari segi apapun, segi sosial, mental, pendidikan, perekonomian seperti itu, dan sampai ini pada suatu titik di mana kita juga harus mempertimbangkan usia produktif gitu. Jadi kita harus punya target, kapan target kita atau kesiapan kita ini harus terpenuhi, dan kapan kita harus berencana memiliki anak. Karena kan kita tahu sendiri bahwa kita sebagai manusia pun juga memiliki masa produktifnya masing-masing kan gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi bagaimana keputusan child free itu bisa wise atau bijak tergantung bagaimana alasan yang mendasari child free itu sesuai dengan apa harapan dari pasangan tersebut gitu ya. Tapi kalau melihat beberapa topik yang dibicarakan di media sosial dan juga beberapa video terkait efek negatif dari child free, banyak yang mengatakan bahwa child free merupakan bentuk dari sebuah keegoisan sebuah pasangan gitu. Mereka itu egois, mungkin hanya ingin mendapatkan efek awet muda, terus mereka tidak mau terbebani dan lain-lain lah. Itu bener gak sih kalau kebanyakan orang yang memilih child free itu emang alasannya gitu, terutama untuk memenuhi untuk memberi asupan makan egoisnya. Oke, terkait hal tersebut ya, ada beberapa statement juga yang mengatakan kalau child free ini bisa membuat kita awet muda, gitu kan? Sebenarnya gini, kita tidak bisa membandingkan keegoisan seseorang dengan apa yang terjadi kepada diri kalian sendiri gitu. Kita tidak boleh menilai seseorang berdasarkan standar kita. Karena gini, semisal kita memilih untuk menunda memiliki keturunan karena faktor kesiapan ya, kita tidak bisa dipandang buruk hanya karena kita dibandingkan dengan Nagita Slavina.
yang sudah jelas-jelas dia mapan. Jadi kan gitu. Kalau membicarakan awet muda ya, membicarakan awet muda, orang yang kaya itu juga bisa awet muda loh, tanpa harus memilih untuk child free, karena dia memiliki waktu untuk apa ya namanya, perawatan anaknya. Kalau dia capek, anaknya juga bisa dititipkan ke baby sister, ya kan? Em, jadi seperti itu menurut saya bukan dianggap sebagai ego semata, karena memang ada faktor yang membuat mereka ini itu memilih untuk child free gitu. Em, Kalau kita membicarakan awet muda atau tidak juga ya, sebenarnya gini, perlu riset lebih lanjut terkait apakah benar child free ini membuat kita awet muda. Soalnya saya belum baca sih jurnal-jurnal terkait hal tersebut gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari jurnal terkait apakah child free itu bisa membuat kita lebih muda atau awet muda. Soalnya gini, kamu child free tapi kamu nggak begitu bahagia dengan pasanganmu, ya sama aja. Kan kamu stres juga, tua juga kan gitu. Seperti kata Socrates ya kalau nggak salah. Socrates kan pernah bilang gitu, kalau istrimu baik maka kamu akan bahagia. Kalau istrimu buruk gitu, maka kamu akan menjadi seorang filosof kan gitu. Ya jelas lah kan mikir terus gitu. Bukan memikirkan terkait kehidupan masyarakat umum, tapi memikirkan kehidupannya sendiri. Mungkin gitu maksud Socrates. Jadi kalau dikatakan keegoisan, menurut saya itu ya enggak juga sih. Kecuali kalau untuk mereka yang memilih child free itu sebagai suatu hal yang abal-abal gitu, karena mengikuti tren tadi. Jadi kayak gitu kalau menurut saya. Menarik sih, aku tertarik sama statement kamu tadi kalau bicara mengenai child free berarti kalau mereka menjalani kehidupan selamanya itu berdua, berarti emang ada komitmen dan ada kayak stimulus agar mereka itu bisa bahagia bareng terus gitu. Jadi keputusan untuk menjadi child free emang dipikirkan matang-matang dan menjadi komitmen yang agak berat karena mereka harus saling membahagiakan tanpa adanya seorang anak. Terus apa sih kayak untung sama ruginya memilih untuk menjadi pasangan yang child free menurut kamu? Oke, mungkin kalau Gitasa mengatakan anak itu adalah beban, iya nggak sih? Kalau setauku gitu, yang banyak muncul di sosmed itu. Kalau menurut saya, anak itu ya gini bahasanya. Ketika kita memiliki anak, kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk memenuhi tanggung jawab kita, yaitu berupa mendidik anak atau membesarkan anak dengan cara yang layak gitu, dengan kehidupan yang layak. Jadi keuntungannya kita bisa meminimalisir tanggung jawab yang berlebihan itu tadi. Karena kan kita tidak memiliki anak itu sendiri, jadi kita hanya cukup memikirkan hubungan antara pasangan tersebut gitu. Tapi kalau kerugiannya, kalau menurut saya ya, jadi gini, kita kerja di dunia itu kan pasti ya, kalau kata Hindia kan untuk mencari kekayaan juga gitu kan. Walaupun sebenarnya hidup nggak cuma buat itu gitu. Tapi kalau emang kita itu sudah memiliki banyak peninggalan seperti prestasi banyak, finansial juga cukup gitu, maka kita pastinya kalau kita mau meninggal, kita akan meninggalkan legacy kan, meninggalkan warisan. Dan siapa yang mau jadi pewaris kita kalau kita nggak punya anak? Kerugiannya seperti itu kalau menurut saya. Jadi nggak hanya itu, terlepas dari sudut pandang agama lah. Soalnya kalau kita bahas sudut pandang agama ribet juga gitu. Ada yang memandang agama itu sebagai membacanya dalam bentuk tekstual, ada juga yang membacanya dengan bentuk konseptual kan gitu. Karena memang setelah pembawa ajaran agama tersebut wafat, agama berubah bentuk dari sakralitas menjadi profanitas kan, seperti itu. Jadi itu sih kalau untung dan ruginya dalam pandangan saya gitu. Oke, mengenai topik pembahasan mengenai child free ternyata emang seru gitu, tapi kita kan keterbatasan waktu juga dan
dari beberapa pertanyaan di atas juga sudah mewakili beberapa hal-hal yang diperbincangkan di media sosial dan juga perbincangan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Mungkin kalau dari seluruh penonton dan juga pendengar dari Simfoni ingin bertanya lebih dalam mengenai apa itu child free atau bagaimana tanggapan kalian sendiri mengenai child free, bisa deh kalian itu sematkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Kalau dari admin dari YouTube kami bisa membalas, pasti kami balas. Dan tentunya excited kalian pasti kami tunggu, karena semakin kalian excited, semakin kami bersemangat untuk membuat konten-konten menarik mengenai apa yang sekarang ini hangat di perbincangan masyarakat. Kalau untuk penutup, apa quotes yang cocok untuk Simfoni episode 5 kali ini? Oke, kalau menurut saya ya, quotes-nya atau wejangan untuk akhir episode ini adalah bukan di kalimat ini. Child free memang suatu pilihan yang menurut saya kurang tepat, tapi bukan berarti banyak anak banyak rezeki. Jadi menurut saya, mau punya anak harus pikir-pikir lagi. Jadi kayak gitu. Oke, menarik sih. Jadi kalau biasanya adalah banyak anak banyak rezeki, kalau quotes hari ini adalah kalau mau punya anak harus pikir-pikir lagi. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya seperti apa yang saya bilang tadi, kalau semakin kalian excited, kami akan semakin bersemangat. Dan untuk topik lainnya bisa kalian tunggu dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa subscribe dan kirim komentar kalian. And see you next video.